Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Naila Salsabila Kaya Nugroho dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 121320010. Di sini aku akan menjelaskan tentang buku yang udah aku baca, yaitu Komunikasi Melalui Telepon yang diterbitkan oleh Marco pada tahun 2010. Alasan mengambil buku ini karena isi dari buku ini sangat berguna untuk belajar berkomunikasi secara sopan, jelas, terutama melalui komunikasi telepon. Nah, di sini aku akan ngejelasin yang pertama, yaitu pada bagian A tentang komunikasi dan proses komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain agar terjadinya pemahaman yang sama. Nah, tujuan komunikasi di sini yaitu agar orang lain mengerti, merespon, dan bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi yaitu suatu komunikasi dapat berlangsung atau terjadi jika semua unsur komunikasi di atas melakukan komunikasi. Nah, sekarang proses komunikasi. Proses komunikasi itu merupakan terjadinya komunikasi antara komunikator dengan komunikan atau menyampaikan pesan dan keinginan kepada komunikan agar terjadinya feedback. Nah, selanjutnya yaitu bab 1 bagian D tentang keberhasilan dalam komunikasi. Jadi, di sini komunikasi dikatakan berhasil apabila yang pertama, pesan dapat diterima dengan jelas. Yang kedua, penerima mengerti apa yang dimaksud dari pesan tersebut. Yang ketiga, hubungan antara penerima dan pesan baik, sopan, dan profesional. Nah, sekarang yang diambil yaitu pembahasan bab 2 bagian D tentang macam-macam percakapan telepon. Percakapan telepon itu percakapan apa sih? Percakapan telepon adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam komunikasi, terutama melalui telepon. Nah, di sini percakapan dapat dibedakan menjadi tujuan, sifat, dan situasi. Yang pertama yaitu ada percakapan masuk. Percakapan masuk itu terjadi saat pihak lain menelpon. Nah, yang kedua yaitu ada percakapan keluar. Di sini percakapan keluar yaitu yang dilakukan oleh kita sebagai pihak yang menelpon orang lain. Nah, yang ketiga ada percakapan formal. Percakapan formal di sini yaitu percakapan yang dilakukan secara resmi dan profesional. Yang keempat, itu ada percakapan non-formal. Percakapan non-formal ini dilakukan untuk percakapan acara santai atau acara pribadi. Selanjutnya yaitu bab 3 pada bagian A tentang aturan atau etika saat berkomunikasi melalui telepon. Etika dalam bertelepon adalah suatu aturan sopan santun atau tata cara yang baik yang dilakukan untuk berkomunikasi melalui telepon. Nah, etika ini penting loh, agar komunikasi kita bisa berjalan dengan baik, nyaman, dan terhindar dari kesalahpahaman. Ada beberapa contoh etika saat berkomunikasi melalui telepon yang baik. Yang pertama, pastikan waktu yang digunakan saat berkomunikasi melalui telepon itu tepat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, siapkan topik yang ingin dibicarakan saat berkomunikasi. Yang keempat, pastikan lingkungan di sekitar kita tenang. Selanjutnya yaitu bab 3 bagian D tentang masalah hambatan dalam bertelepon. Mengalami hambatan dalam berkomunikasi, terutama hambatan berkomunikasi dalam bertelepon. Faktor penghambat komunikasi itu terjadi biasanya karena adanya kesalahpahaman antara komunikator atau komunikan. Cara mengatasinya agar komunikasi tidak terjadi kesalahpahaman, yang pertama menggunakan kalimat yang jelas dan sederhana. Yang kedua yaitu hindari istilah asing atau singkatan umum. Yang ketiga, ulangi atau klarifikasi jika antara komunikator atau komunikan tidak paham dengan komunikasi tersebut. Nah, di sini yang keempat atau yang terakhir yaitu melatih pengucapan dengan jelas. Mungkin hanya sekian kesimpulan dari komunikasi melalui telepon yang saya ringkas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.